Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dengan NPM 2018 01500714. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Yang pertama itu ada pengertian layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien yang memungkinkan konsultasi untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, dan cara-cara apa saja yang dilaksanakan untuk menangani suatu masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Dengan adanya layanan konsultasi tersebut, si kliennya itu mengasih tahu atau memberitahu masalah yang dialami oleh pihak ketiga, dan si konselornya tersebut itu memberikan wawasan atau sebuah pengetahuan bagaimana cara-cara masalah pihak ketiga dengan cara gini atau bagaimana. Nah, itu sebuah pengetahuan atau sebuah wawasan bagi seorang klien yang mungkin mereka belum tahu kalau menangani masalah ini tuh seperti apa gitu. Dan seorang konselor itu bertugas untuk memberitahu wawasan tersebut. Oh, jadi si klien tahu. Oh, jadi kalau misalkan masalah peserta didiknya seperti ini, saya harus melaksanakan kayak gini gitu. Itu yang dimaksud dengan layanan konsultasi. Tapi layanan konsultasi ini itu menyangkut masalah pihak ketiga, bukan untuk masalah yang ada pada diri klien sendiri. Pada dasarnya, layanan konsultasi itu dilaksanakan dalam format tatap muka antara si konselor sebagai konsultan dengan konsulti yang tadi dimaksud si klien tersebut. Konsultasi juga dapat dilaksanakan atau dilakukan untuk dua orang atau lebih. Itu berdasarkan si konsultinya tersebut atau si kliennya tersebut, mereka menghendaki atau tidak. Dan layanan ini bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang kayak seperti sekolah, kantor, dan lain sebagainya yang memungkinkan proses konseling itu berjalan kondusif, atau bisa kayak proses konseling itu bisa rileks, kondusif. Itu bisa terjadi di mana saja asalkan tempat itu kondusif untuk melakukan proses konseling. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tujuan layanan konsultasi yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang pertama itu ada tujuan umum. Layanan konsultasi bertujuan agar klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga itu mempunyai hubungan yang berarti sama si kliennya tersebut. Yang artinya itu kayak permasalahan yang dialami oleh peserta didik menjadi sebuah tanggung jawab oleh si klien tersebut. Dan yang kedua itu ada tujuan khusus dari layanan konsultasi. Nah, itu kemampuan kliennya sendiri yang tadi sudah dibahas berupa kayak wawasan, pengetahuan, pemahaman, atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien untuk menghadapi permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Jadi secara keseluruhannya itu, tujuan khususnya itu dapat membantu atau mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, sekarang yang ketiga itu kita membahas tentang komponen. Layanan konsultasi ini melibatkan 3 orang dalam pelaksanaan layanan konsultasi ini. Yang pertama itu adalah konselor. Konselor itu adalah tenaga ahli yang berwenang untuk melakukan proses konseling sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dalam hal ini, konselor ini membantu untuk mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga ataupun yang dialami oleh klien. Tapi dengan adanya layanan konsultasi ini, pihak konselor ini hanya mengatasi permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dan yang kedua itu ada klien. Klien itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang ketiga itu adalah pihak ketiga.
pihak ketiga itu siapa sih? Pihak ketiga itu pihak ketiga itu seseorang yang dibicarakan oleh si klien dengan konselor. Jadi permasalahannya itu yang dialami oleh si pihak ketiga ini, seseorang yang mempunyai masalah yang diceritakan oleh konselor, yang diceritakan oleh klien kepada konselor. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh tentang keterkaitan antara si klien dengan pihak ketiga. Siapa itu klien, siapa itu pihak ketiga, dan apa permasalahan yang dibahas. Yang pertama itu, klien itu contohnya itu guru, dan pihak ketiganya itu adalah siswanya. Dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga atau siswa itu kayak misalkan disiplin dalam belajar, motivasi belajarnya rendah, terus hubungan siswa tersebut dengan temannya atau dengan gurunya. Nah, di situ klien itu membicarakan tentang masalah yang dialami oleh pihak ketiga, meminta bantuan kepada konselor. Bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut, bagaimana caranya si anak tersebut bisa termotivasi untuk belajar. Dan yang kedua itu contohnya kayak si kliennya itu orang tua itu sebagai klien, pihak ketiganya itu siswa. Permasalahannya itu kayak seperti misalkan anak itu malas di rumahnya, terus si orang tuanya itu atau kliennya ini meminta bantuan kepada konselor bagaimana caranya biar bikin anak itu bisa belajar rajin di rumahnya, atau bisa rajin di rumahnya itu gimana. Terus yang ketiga itu ada bos itu kayak direktur gitu. Direktur itu sebagai klien dan si karyawan ini sebagai pihak ketiganya. Nah, permasalahannya itu disiplin dalam sebuah pekerjaan. Contohnya kayak misalkan nih si bosnya ini mau karyawannya ini dia tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya, tapi dalam hal tersebut si karyawannya ini suka telat dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, di sini si bosnya tersebut meminta bantuan kepada konselor bagaimana caranya biar karyawannya itu disiplin dalam bekerjanya, mengumpulkan pekerjaannya tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada asas. Di asas itu yang pertama ada etika dasar konseling. Ada 3 etika dasar konseling. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Nah, di asas ini, konselor maupun guru BK dituntut untuk bisa menjaga rahasia dari klien maupun pihak ketiga, khususnya ketika konseling. Nah, asas ini menjadi sebuah kunci dipercaya atau tidaknya guru BK maupun konselor. Kalau mau menjadi guru BK yang baik atau mau menjadi konselor yang baik, setidaknya konselor harus bisa menjaga rahasia dari klien maupun pihak ketiga. Karena kalau asas ini tidak bisa dilakukan, pelayanan BK tidak akan bisa berjalan secara optimal. Yang kedua itu ada kesukarelaan. Nah, di sini diharapkan agar klien sukarela mengikuti pelayanan konseling demi kebaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, atau untuk kemajuan pihak ketiga tersebut. Nah, di sini bukan hanya klien yang dituntut untuk sukarela, tetapi konselor juga dituntut untuk sukarela, tidak terpaksa untuk melayani klien dan dapat membantu permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Ketiga itu ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Nah, setelah si konselor sama klien itu berdiskusi tentang permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut, si konselor maupun klien membuat asumsi atau membuat analisis tentang permasalahan tersebut, bagaimana cara menanganinya, bagaimana langkah-langkah yang dia ambil untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, itu keputusan diambil oleh klien. Tapi setelah klien membuat keputusan, seorang konselor itu tidak boleh menyatakan seperti ini.
Contohnya, keputusan yang sudah kamu ambil itu tepat atau bagus gitu. Itu seorang konselor tidak boleh mengatakan seperti itu. Tetapi jika keputusan yang diambil oleh klien itu kurang tepat atau kurang cocok dengan penanganan yang dialami oleh pihak ketiga tersebut, lalu langkah selanjutnya adalah berdiskusi kembali tentang permasalahan pihak ketiga tersebut dan mengambil keputusan secara tepat untuk menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, selanjutnya yang kedua itu dari asas pelayanan konsultasi. Yang kedua itu ada kemandirian. Di sini sudah jelas, konselor ini menekankan kemandirian pada klien. Klien harus bisa secara mandiri untuk menangani masalahnya sendiri, mengambil keputusannya sendiri, dan sadar akan keputusan yang akan diambil. Jadi ketika konselor tidak ada, klien mampu menangani masalah yang dialami oleh dirinya sendiri. Nah, terus dapat dikatakan konseling yang berhasil ialah ketika klien itu bisa mandiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada asas lainnya dalam BK. Selain ketiga asas yang tadi itu, saya selipkan di sini asas keterbukaan. Jadi di sini itu di asas keterbukaan itu ada yang namanya si klien itu secara terbuka untuk membicarakan permasalahan yang ada di dirinya, tidak ditutup-tutupi. Karena kalau misalkan si klien tidak bersifat secara terbuka, konselor itu akan sulit untuk tahu permasalahan yang dialami oleh klien, latar belakang klien, atau yang lain sebagainya. Selain asas yang sudah dibahas tadi, itu asas yang lainnya adalah ada asas kekinian, asas kedinamisan, asas kegiatan, tutwuri handayani, terus keterpaduan, asas kenormatifan, terus asas keahlian, dan asas alih tangan. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada di dalam BK selain asas-asas yang tadi sudah dibahas. Yang pertama itu ada asas kekinian. Di sini konselor membahas masalah yang sedang dialami oleh klien atau pihak ketiga. Maksudnya tuh yang sedang dirasakan, yang sedang dialami, yang lagi anget-angetnya nih dialami oleh si klien atau pihak ketiga tersebut. Nah, itu yang lebih diprioritaskan, bukan permasalahan yang dulu atau permasalahan yang dicemaskan nantinya, tapi yang sedang dialami sekarang. Karena permasalahan yang sedang dialami sekarang itu bisa mengganggu aktivitas yang dialami. Itu bisa mengganggu aktivitas si klien atau pihak ketiga tersebut. Makanya dari asas kekinian ini, konselor itu membantu menangani masalah yang sedang dialami sekarang, bukan permasalahan yang dulu maupun permasalahan yang akan dicemaskan nantinya. Ada asas kegiatan. Asas kegiatan itu di sini klien diminta secara aktif untuk melaksanakan pelayanan konseling. Jika klien ditanya mengenai permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga oleh konselor, maka klien itu bersecara aktif untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh konselor. Nah, selanjutnya itu ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan itu segala sesuatunya harus berkembang. Jadi di sini konselor wajib mengupgrade dirinya agar keilmuannya itu dapat berkembang. Tidak stuck di situ-situ aja. Mungkin yang tadinya si seorang konselor itu mempunyai pendidikan S1 BK dan program profesi konselor, dan konselor itu mengupgrade dirinya yang tadinya S1 jadi S2 dan disetarakan sama program profesi konselor. Nah, selanjutnya itu ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan itu adalah jadi antara masalah dengan penanganan itu harus padu, harus terpadu, harus sesuai. Nah, contohnya gini, peserta didik, ada siswa yang tidak sekolah atau bolos sekolah karena faktor ekonomi.
Nah, ini konselornya ini membantu klien atau pihak ketiganya itu menangani masalah secara ekonomi. Entah itu dia membantu dari dana atau mencarikan teman yang ada di dekat rumahnya untuk membantu si peserta didik ini bisa sekolah lagi. Bukan kayak gini. Kayak misalkan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiganya mau sekolah tapi nggak punya biaya, tapi yang ditangani itu malah si pihak ketiganya ini nggak mau sekolah gara-gara punya masalah sama teman sebayanya atau punya permasalahan sama gurunya. Kan itu namanya nggak sejalan. Jadi asas keterpaduan ini harus bisa sesuai, apa penanganannya seperti apa, masalahnya seperti apa, harus bisa berjalan secara sesuai dan bisa terpadu. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Di sini konselor harus memberikan pelayanan konseling berdasarkan norma-norma yang ada. Contohnya norma agama, norma adat istiadat, norma kewarganegaraan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, jadi jangan mentang-mentang misalkan seorang konselor itu perempuan dan kliennya itu laki-laki. Nah, itu harus tahu batasan normanya itu seperti apa dan tidak boleh melewati norma-norma yang ada. Ada asas keahlian. Nah, di sini guru BK atau konselor wajib mengupgrade dirinya agar lebih ahli dalam bidang konseling. Jadi, memang seharusnya guru BK itu dari background bimbingan dan konseling sehingga tidak ada lagi kata-kata misalkan seorang murid mempunyai salah di sekolahnya, itu ditampar oleh guru BK-nya atau dikasih hukuman oleh guru BK-nya. Karena itu bukan ranah dari bimbingan dan konseling. Jadi contohnya nih, kalau banyak kasus di sekolah itu seorang guru olahraga atau guru agama dijadikan guru BK. Nah, orang itu tidak tahu gimana cara-caranya pendekatan terhadap peserta didiknya dan cara-cara menangani permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Nah, maka dari itu, dari asas keahlian ini, guru BK itu wajib mengupgrade dirinya untuk lebih ahli lagi dalam bidang konseling dan ialah background yang benar-benar background bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada asas alih tangan. Nah, di sini kalau sekiranya pihak ketiga itu mempunyai permasalahan di luar wewenang bimbingan dan konseling atau di luar wewenang konselor, itu konselor wajib melaporkan permasalahan pada pihak yang berwenang. Contohnya kayak peserta didik atau pihak ketiga itu mempunyai permasalahan dia itu gangguan jiwa atau mempunyai penyakit skizofrenia, bipolar, ataupun stresnya tuh yang udah bener-bener mengganggu jiwanya dia. Nah, ini permasalahan tersebut konselor ini wajib mengahlitangkan kepada psikiater yang lebih berwenang. Contoh yang kedua ini, misalkan pihak ketiganya itu mempunyai permasalahan tentang dia itu memakai narkoba. Nah, ini bukan wewenang dari konselor. Jadi permasalahan ini harus dilaporkan ke pihak yang berwajib, bukan lagi masalah yang ditangani oleh konselor. Terakhir ada asas tuturi handayani. Di sini konselor memberikan perlakuan atau tindakan yang baik untuk klien. Jadi si konselor ini mampu memberikan tindakan-tindakan yang positif kepada klien agar bisa si konselornya ini menjadi contoh dari si klien tersebut. Sekarang itu di sini akan membahas tentang pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama itu ada pendekatan. Jadi di pendekatan konsultasi ini beda sama pendekatan di layanan konseling perorangan. Kalau konseling perorangan itu langsung kliennya yang mempunyai masalah. Tetapi kalau misalkan di di layanan konsultasi itu yang mempunyai permasalahan itu adalah pihak ketiga yang menceritakan itu klien. Jadi prosesnya itu konselor sebagai konsultan yang menengahkan masalah tersebut atau yang membantu masalah tersebut, dan si klien yang menceritakan masalah yang dialami oleh pihak ketiga, dan pihak ketiganya ini yang mempunyai permasalahan tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Jadi
Di sini tuh kan tujuan dari layanan konsultasi untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Jadi di sini tuh yang lebih dulu dibenahi itu adalah si kliennya terlebih dahulu. Kenapa kliennya terlebih dahulu yang dibenahi oleh konselor? Karena si kliennya ini yang nantinya akan memberikan pelayanan-pelayanan atau nanti akan mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Jadi yang harus dibenahi lebih dulu yaitu kliennya dulu, baru nanti si peserta didik yang akan dibenahi oleh si klien tersebut. Yang selanjutnya itu ada teknik dalam layanan konsultasi. Yang pertama itu ada teknik umum. Teknik umum itu kayak misalkan bagaimana konselor itu memberikan layanan yang baik kepada klien. Jadi mulai dari posisi duduknya yang nyaman itu seperti apa, terus jarak antara konselor dan klien itu gimana, terus antara bagaimana cara si konselornya itu merespon, mendengarkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang termasuk dalam teknik umum. Kalau misalkan teknik khususnya, yang kedua itu ada teknik khusus. Teknik khususnya itu tahap selanjutnya, misalkan kalau misalkan si kliennya itu atau pihak ketiganya itu mempunyai masalah yang benar-benar susah untuk diungkapkan, jadi si konselor ini mampu melakukan teknik khusus kepada si peserta didik, kepada si pihak ketiga tersebut. Contohnya kayak misalkan si kliennya itu atau peserta didik dia membicarakan apa permasalahan yang ada di dalam dirinya, itu dia bagaikan ngomong sendiri antara dia sama kaca. Jadi kayak si klien itu mampu menceritakan apa yang ada di dalam dirinya, permasalahan yang ada di dirinya, itu menceritakan sendiri gitu. Dikasih tahuin teknik khususnya caranya seperti ini sama konselor. Jadi seakan-akan klien itu menceritakan sama dirinya sendiri tentang permasalahan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada penguasaan teknik pada si klien. Jadi yang tadi dibahas tadi itu, jadi kan yang harus kita benahi dulu kan si diri kliennya itu, bagaimana caranya dia nantinya akan memberikan atau menangani masalah yang ada pada diri si pihak ketiga. Jadi caranya itu pendekatannya itu atau susah kan. Jadi penguasaannya itu harus benar-benar gitu kepada si klien, bagaimana caranya si klien ini mempunyai keterampilan, wawasan yang sudah diberikan atau sudah diberikan dalam layanan konsultasi itu pada si konselor tersebut untuk menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Selanjutnya itu ada strategi BMB3, yaitu BMB3 itu singkatan dari berpikir, merasa, bertindak, bertanggung jawab. Jadi dalam proses konseling ini seorang konselor itu membuat strategi yang namanya itu BMB3. Jadi bagaimana si konseli atau konselornya itu berpikir tentang permasalahannya, apa yang akan nantinya dilakukan untuk menangani masalahnya, terus merasa akan permasalahan tersebut. Kayak contohnya kayak berempati gitu. Gimana kalau misalkan saya ini berada di posisi masalah, dia mempunyai masalah seperti itu, bagaimana caranya biar kita tuh keluar dari masalah tersebut, terus bertindaknya itu bagaimana caranya, langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menangani permasalahan tersebut, terus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil. Jadi kalau misalnya kita membuat keputusan udah benar nih, ya udah kita bertanggung jawab atas keputusan itu, kita lakukan tindakan yang sudah diambil, yang sudah kita ambil keputusannya tersebut untuk menangani permasalahan yang dialami oleh kita, klien ataupun pihak ketiga. Dan ada waktu dan tempat. Di sini waktu dan tempatnya itu bagaimana caranya kedua belah pihak ini merasa nyaman pada saat proses konseling itu berlangsung gitu. Jadi dua-duanya itu mereka harus nyaman, dan tempatnya itu bersifat
bisa membuat mereka nyaman dan membuat proses konseling itu menjadi kondusif dan berjalan secara lancar. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah keterkaitan kegiatan pendukung dalam layanan konsultasi ini atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Jadi yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi. Jadi bagaimana si konselornya itu kayak membuat angket untuk instrumentasinya dia untuk lebih tahu lebih dalam lagi klien itu seperti apa. Terus yang kedua ada himpunan data. Himpunan data itu mulai dari kayak latar belakang dari si kliennya tersebut, terus ada konvensi kasus, ada ada daftar pustaka, kepustakaan, terus ada home visit, kunjungan rumah, ada lagi, dan yang terakhir ada alih tangan kasus yang kayak tadi, dimana kalau misalkan permasalahan yang dialami oleh klien itu sudah menjerumus ke kriminal, itu wajib kita sebagai konselor atau guru BK melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut.